Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kamu udah pernah nonton film Midsommar gak? Jadi di film ini tuh ada satu bagian yang ngebuat kita itu benar-benar bertanya-tanya gitu, kenapa mereka melakukan hal itu gitu. Nah, di bagian film itu tuh ada seorang salah satu warga di situ yang sudah berumur lumayan, sudah berumur tua gitu, yang lompat dari atas tebing, dan di bawahnya sudah ada disiapkan batu gitu untuk penerimaannya dia gitu. Jadi dia lompat, mereka melakukan tradisi seperti itu. Nah, bagi kita itu menyeramkan banget ya, maksudnya kamu disuruh seperti bunuh diri, tetapi bagi mereka itu bukan bunuh diri, itu kayak semacam ritual gitu yang udah mereka percayain gitu. Nah, ternyata kita itu nggak, ritual itu nggak hanya terjadi di luar negeri gitu. Ternyata Indonesia sendiri juga punya beberapa tradisi ataupun ritual yang dianggap atau yang sudah memang selalu dilakukan atau pernah dilakukan di beberapa suku yang ada di Indonesia, yang bisa membuat bulu kuduk kamu merinding dan kamu bertanya-tanya apa itu tradisinya, jadi mengapa mereka melakukan itu gitu. Gak manusiawi banget gitu. Tapi coba kita cari tahu dan let's check it out beberapa 5 tradisi suku yang menyeramkan di Indonesia. Palin, kamu pernah dengar gak sih tradisi Iki Palin? Jadi tradisi Iki Palin ini tuh artinya tuh tradisi potong jari. Kebayang gak sih jari kamu dipotong? Nah, tradisi Iki Palin ini adalah terjadi di suku Dani, Papua. Nah, di tradisi ini kenapa kamu harus memotong jari-jari kamu atau salah satu dari jari kamu itu karena kamu kehilangan sanak saudara, kerabat, ataupun orang paling dekat dengan kamu. Jadi itu mereka percaya bahwa kalau kamu berduka cita itu kamu sedang mengalami kesialan. Jadi untuk membuang rasa sial itu dan untuk juga sebagai tanda bela sungkawa kamu atas kehilangan seseorang, kamu juga harus memotong jari kamu. Misalkan kamu orang tua kamu meninggal atau suami kamu meninggal, jadi kamu harus memotong salah satu jari kamu. Dan jika ada kerabat lain yang meninggal lagi, kamu bisa memotong jari kamu yang lainnya. Bahkan pernah nih gengs, aku sampai lihat semua jari tangannya itu tuh kepotong gitu. Itu tuh udah berapa gitu. Coba bayangin kalau kamu punya kerabat yang pada meninggal atau apa gitu, terus kamu harus potong semua jari kamu gitu. Aduh, menyeramkan banget ya. Tapi tradisi ini tuh sudah jarang sih dilakukan oleh di suku Dani, Papua. Tapi di masa lalu itu untuk kehilangan seorang itu mereka menerapkan tradisi potong jari. Kedua adalah tradisi Ma Nene dari Sulawesi. Jadi ini terjadi di Tanah Toraja, Sulawesi, Indonesia. Apa ini tradisi Manene? Tradisi Manene itu adalah tradisi mayat berjalan. Wah, gimana itu mayat berjalan ya? Jadi mayat berjalan itu tuh mereka percaya itu bahwa orang yang mati itu perlu dihormati dan juga mereka itu masih bisa arwahnya itu masih berkeluyuran gitu. Jadi beberapa tahun setelah mereka dikubur, ada yang mengatakan tradisi ini tuh sekali dalam 3 tahun ya. Jadi beberapa tahun itu mereka itu akan dibongkar kembali kuburannya, terus kerangkanya disusun ulang lagi tuh, itu kan udah jadi tulang-tulang ya. Nah, tulang-tulang itu disusun lagi, terus habis itu diberikan pakaian yang layak seperti manusia biasa. Terus habis itu tuh mereka terkadang diletakkan di jalan-jalan, di pinggir jalan-jalan itu disejajarkan gitu tuh, terus atau enggak di depan rumah-rumah warga gitu yang berduka cita, yang udah kehilangan tersebut. Jadi ada juga bahkan yang mengatakan bahwa mayat-mayat ini tuh emang benar-benar bisa berjalan gitu. Setelah disusun kerangkanya, dipakein, dibedakin dan segala macamnya, udah kayak beneran manusia lagi gitu, udah kayak hidup lagi kayak zombie gitu ya. Zombie bisa hidup lagi. Terus habis itu mereka ada yang mengatakan bahwa mereka itu bisa berdiri terus bisa berjalan lagi gitu. Jadi berjalan sendiri gitu. Ya ampun, gimana itu ya. Jadi mereka itu bener-bener kalau kamu mau bayangin itu kayak film zombie mayat berjalan hidup gitu loh. Cuman ini bedanya kan kalau zombie kan masih memperlihatkan seperti kayak manusia beneran ya, tapi kalau ini udah
udah kayak kerangka-kerangka, tulang-tulang gitu. Duh, serem banget gak sih? Nah, terus ini tuh terjadi di suku di Tanah Toraja tersebut, dan itu juga sebagai penghormatan mereka terhadap orang-orang yang sudah meninggal gitu. Yang ketiga adalah tradisi kerik gigi di Mentawai, Sumatera Barat. Nah, di Mentawai, kerik gigi ini tuh maksudnya adalah untuk meruncingkan gigi-gigi kamu yang merupakan simbol dari kedewasaan seorang wanita dan juga simbol dari kecantikan seorang wanita. Nah, jadi kalau biasanya kamu pikir cantik itu dilihat dari perempuan yang putih, tinggi, langsing gitu. Tapi ternyata di Mentawai beda sendiri. Perempuan yang cantik itu bisa juga dilihat dari giginya yang sudah dikerik. Maksudnya apa sih tujuannya giginya itu dikerik? Itu biar giginya runcing gitu. Kita kan punya gigi rata gini nih. Jadi giginya itu dikerik dengan alat seperti kayu atau besi untuk mengerik gigi. Nih, yang menyeramkan itu adalah saat perempuan-perempuan itu dikerik giginya, itu tuh mereka nggak menggunakan alat anestesi sama sekali. Jadi nggak dibius gitu. Jadi ngerasa ngilu atau ngerasa gimana gitu pas dikerik gitu, itu ditahanin sendiri gitu. Jadi tradisi ini tuh sudah berjalan secara turun-temurun di Mentawai, dan itu kalau perempuan dewasa yang giginya sudah dikerik itu tuh dianggap sudah simbol kedewasaan dan juga kecantikan gitu buat mereka gitu. Jadi kalau kamu mau jadi cantik, kamu nggak perlu, kalau kamu mau jadi cantik tapi kamu bukan orang yang seperti cantik di bayangan orang Indonesia ya, putih tinggi langsing gitu, rambut panjang gitu, kamu bisa pergi ke Mentawai terus kamu kerik gigi, mungkin kamu bisa jadi orang di sana. Oke. Keempat, aduh ya ampun, ini tuh kayak serem banget gitu, yaitu persembahan kepala. Ini terjadi di suku Naulu di Maluku. Nah, jadi tuh persembahan kepala itu tuh gunanya adalah untuk dipercayai ritual untuk menjaga rumah adat warga yang ada di situ. Jadi di depan rumah adat itu tuh kayak digantungin kepala gitu tuh, yang dipercaya untuk menjaga rumah adat tersebut gitu. Nah, di zaman sebelum itu tuh persembahan kepala ini itu tuh digunakan juga sebagai mas kawin. Ya ampun, mas kawin. Biasanya ini kamu kalau pakai mas kawin itu cincin ya di jari gitu. Tapi orang masyarakat suku Naulu di Maluku itu dulu pernah menggunakan persembahan kepala ini sebagai mas kawin dari laki-laki terhadap perempuan yang ingin dipinangnya gitu. Oh my god. Nggak kebayang deh kalau misalkan kita pengen nikah terus tiba-tiba dikasih mas kawin kepala gitu, kepala manusia, please. Kebayang nggak sih? Nah, jadi itu tradisi persembahan kepala yang ada di suku Naulu Maluku. Tapi kalau di zaman sekarang sih kelima. Nah, ini tuh sih mirip-mirip kayak yang keempat ya, berburu persembahan kepala gitu. Tapi ini namanya adalah ngayau, yaitu artinya memburu kepala manusia. Oh my god. Nah, tradisi ngayau atau berburu kepala manusia ini tuh itu terjadi di salah satu suku yang ada di Kalimantan. Nah, biasanya ini tuh terjadi untuk mempertahankan wilayahnya gitu. Jadi dari serangan musuh itu untuk mempertahankan wilayah supaya musuh nggak ngerebut wilayah gitu, atau kalau ada musuh yang mau ngerebut wilayah itu akan terjadi perkelahian. Nah, jadi atau juga mereka memburu musuh-musuh yang ingin merebut wilayah mereka dengan berburu kepalanya juga. Jadi kenapa harus kepalanya juga diambil gitu kan, serem gitu. Tapi juga rasa kayak gimana gitu ya. Nah, itu tujuannya mereka percaya bahwa ngayau ini tuh berburu kepala manusia ini tuh adalah untuk supaya manusia yang telah mati ini tuh arwahnya itu enggak menghantui ataupun nggak
apa sih namanya, kayak nggak merusak-rusak mereka gitu. Soalnya kan mereka percaya bahwa arwah tersebut bisa mengganggu gitu. Jadi kalau kepalanya udah dipotong itu rohnya atau arwahnya nggak bisa mengganggu lagi gitu. Jadi dan ini pun ngayau ini tuh dilakukan untuk orang-orang yang udah emang dipercaya gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa melakukan ngayau atau berburu kepala manusia ini gitu. Tapi serem juga ya gitu, maksudnya ada sih namanya berburu hewan atau berburu hewan buruan gitu, tapi kan berburu kepala manusia kan itu merupakan hal yang mengerikan banget gitu. Oh, that's all 5 tradisi menyeramkan yang ada di Indonesia. Semoga kamu suka dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua, diambil hikmahnya, dan juga kita bisa semakin menambah informasi kita mengenai tradisi yang ada di Indonesia. Terima kasih.